but I still keep it OG. This tune could be a reminder of how it all used to be. So shut up, come on, sing my song, and let's go back to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dengan topik talent organik dengan metode video dan ceramah. Nanti penyuluhan kita terkait pertanian organik ya Bang ya? Ya benar, kita pertanian organik. Oh itu Bapak Evan bukan sih? Iya, kita Evan. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waduh Pak, lagi kerja ya Pak ya? Sibuk ya Pak ya? Iya, lagi bersihin kebun. Oh, Maaf mengganggu waktunya Pak. Ya. Jadi kami akan mengadakan penyuluhan seperti yang sudah dijelaskan di grup kemarin. Bapak sudah melihat? Enggak, saya nggak tahu. Nggak punya HP saya. jadi gini Pak, biarin saya jelasin apa yang mau jadi kegiatan pada hari ini, yaitu tentang penyuluhan pertanian organik. Di situ nanti kita bakal melakukan sosialisasi pada para petani, khususnya di desa inilah ya. Kita akan sosialisasi dan diharapkan seluruh masyarakat itu hadir. Bapak sendiri apa ya Pak ya alasannya kok nggak mau hadir Pak ya? Kan ibu-ibu sama bapak-bapak yang lain kan udah pada datang itu. Kalau cuman penyuluhan pertanian ini ya, kayak ngomong aja, nggak ada praktek langsung apa gimana. Saya udah tahu semua teknik-teknik pertanian ini, jadi saya rasa nggak perlu penyuluhan itu. Itu mungkin ada benernya Pak, cuman di sini kami akan membuat penyuluhan itu sedikit menarik supaya para petani-petani yang lain juga nggak bosen. Dan kami juga nanti ada hadiahnya Pak. Bila ada Bapak mampu menjawab pertanyaan dari kami akan memberikan hadiah. Ya sudah, tapi yang saya mau nanti kalau udah penyuluhan harus ada hasilnya ya. Siapa? Pasti Pak, itu suatu apa ya, tujuan kita lah. Penyuluhan itu yang kita harapkan juga petani-petani ini setelah kita adakan penyuluhan juga mampu menangkap apa yang sudah kita suruh tadi itu, yang sudah kita berikan informasi-informasi itu. Baik Pak. Ya sudah, kalau nggak ada hasilnya saya nggak mau lagi ikut penyuluhannya. Oke Pak, oke. Saya harap penyuluhan ini tidak bikin Bapak kecewa. Baik. Ayo Pak, mari Pak. Mari, Pak. Silakan Pak. Kan Pak bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya buka penyuluhan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak-Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Banyak ya penyuluhan kali ini. Ini sebelumnya Bapak-Bapak dan Ibu-ibu berkumpul di sini sudah tahu belum makan diadakan apa? Baik, jadi di sini kan karena hampir mayoritas Bapak-Bapak dan Ibu-ibu belum pada paham tentang apa itu pertanian organik, khususnya Bapak dan Ibu yang sudah berusia lanjut. itu kan belum begitu paham. Jadi kita ingin sedikit menjelaskan apa itu pertanian organik. Maksudnya sebenarnya ini sudah dilakukan sehari-hari oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ya kan Pak? Jadi untuk yang pertama itu kita akan apa sih pertanian organik itu? Jadi kan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum tahu nih, apa sih pertanian organik itu? Apa bedanya sama pertanian yang biasa atau yang konvensional biasanya itu? Dan apa juga, apakah ada keuntungannya pertanian organik itu? Nah, jadi di sini rekan saya akan menjelaskan sedikit apa itu pertanian organik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, pertanian organik adalah pertanian yang ramah lingkungan. Jadi pertaniannya itu tidak menggunakan bahan kimia
limbah sayuran. Nah itu kita olah menjadi pupuk seperti itu. Dan penanganan pestisidanya juga tidak menggunakan pestisida untuk hamanya, tapi kita menggunakan teknik mekanik atau langsung gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada rumah di sawah itu kita bisa dicabut gitu, tidak menggunakan pestisida. Dan kalau misalkan ada gulma itu kita biasanya pakai tanaman yang ini ya Bang, yang mencegah buat gulma itu, buat hamanya. Jadi intinya dari pertanian organik itu kita sama sekali tidak menggunakan yang namanya bahan-bahan kimia, khususnya pada tanaman itu, karena tujuannya kan kita pertanian organik itu kita ingin mendapatkan hasil pertanian yang lebih sehat, karena kita tahu dampak residu dari bahan-bahan kimia kan sangat berbahaya, khususnya kalau kita sering makan. Dan untuk menjaga keseimbangan alam juga, kualitas tanah. Bapak ibu sering ngerasa nggak sih kalau semakin lama semakin pestisida atau yang biasanya dipakai itu kayak udah nggak mempan lagi gitu, udah nggak menghasilkan lagi yang sebelumnya. Nah itu akibat dari penggunaan bahan-bahan kimia. Jadi untuk mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan, khususnya untuk di Indonesia ini, seperti yang Bapak-Bapak dan Ibu tahu, banyak lahan-lahan pertanian sekitar kita ini kan sudah tanahnya sudah tua dan sudah banyak terpapar bahan-bahan kimia. Oleh karena itu, kenapa yang tadi Saudara Muti bilang kan, kenapa kita setelah menggunakan pupuk ini itu kita selalu nambah, karena kalau kita nggak semakin kita banyakin itu hasilnya kurang. Nah itu karena bahan kimia itu kalau kita nggak mainnya nggak berani, kalau kata-kata petani ini kan, kalau kita nggak berani pupuk itu nggak bakalan hasil. Selain itu, pertanian organik itu juga nilai jualnya bapak ibu nilai jualnya lebih mahal ya kan Bang? Alah, saya juga udah ngerti itu pertanian organik. Jadi yang Bapak pahamin atau yang Bapak ngerti itu yang bagian mananya Pak ya? Jadi saya di rumah kan punya sapi. Nah, hasil kotoran dari sapi itu saya fermentasi untuk beberapa hari. Nah, dari hasil fermentasi itu jadilah pupuk organik dari sapi. Habis itu saya pupuk lahan saya. Terus hasilnya bagaimana? Ya hasilnya lumayan bagus. Tapi Bapak masih menggunakan pupuk kimia untuk membantu atau? Tetap masih, karena pupuk kimia itu di samping dia lebih cepat untuk menumbuhkan tanaman saya, dan juga hasilnya juga sangat bagus ketimbang pupuk organik. Jadi gini Pak. Jadi kita ingin memberikan sebuah inovasi baru. Jadi kan kalau selain dari pemupukan organik ini, pertanian organik ini kan ada juga yang namanya perawatan, di mana tanaman itu waktu tumbuh kan pasti bakal terserang hama dan penyakit. Nah kalau dari Bapak yang udah pernah dilakuin dulu, Bapak cara nanganin tumbuhan Bapak itu terserang hama dan penyakit gimana Pak? Oke, jadi Pak, cara saya mengatasi hama dan penyakit itu saya sebenarnya pakai pestisida biasanya. Berarti pakai bahan-bahan kimia juga Pak? Ya, karena pestisida itu lebih spontan dia, lebih cepat dia mematikan gulmanya itu. Dan untuk kalau misalkan terkena orang dan lain-lain itu Bapak udah pernah belum? Misalkan padi Bapak atau tanaman Bapak yang terserang hama, orang tikus. Nah itu Bapak cara nanganinya gimana? Apakah Bapak masih pakai bahan-bahan kimia? Kalau itu saya tidak, saya atasi saja sendiri dengan tenaga fisik. Misalkan
kan kalau kena tikus Bapak gimana cara ngatasinnya? Saya tangkap satu-satu. Bapak memang agak lucu ya Pak ya. Iya. Oh ini aneh-aneh mah itu. Udah Pak, nggak usah didengerin emang kayak gitu. Oh, iya mas. Emang nggak usah didengerin emang kayak gitu. Sangar ya Moja. Oh ini aneh-aneh mah. Sangar. Udah emang itu. Udah om, udah om. Baik, jadi di sini saya akan ini dia ya. Kenapa? Hama tikus. Nah, hama tikus itu kan agak susah tuh nanganinnya. Kalau yang Bapak Evan tadi ini bilang kan, dia kan kodenya dia ditangkap, kalau enggak dibunuh. Ada satu lagi. Ya. Saya sebarin ular. Nah, Pak emang kalau disebarin ular nggak bahaya? Pak, itu Karena ular kan sahabat petani. Pak, Pak, tapi kan buat petani tapi yang kan lain bahaya juga. buat yang lain. Bapak nanti malah Bapak juga turun ke akhirnya sawah. pasti bersebelahan sama yang lain. Karena Bapak ini ada. karena di tempat saya itu mayoritasnya tanaman padi. Jadi kalau saya sebarin ular itu bisa menjaga lahan padi yang lain juga. Tapi Pak, Tikus yang mati. Ya udah, gimana Bapak enaknya? kalau Bapak kepatok gimana Pak? Mati Pak, jangan batu gitu dong Pak. udah Pak, nggak usah itu emang kadang kan bapaknya kayak gitu. Oh gitu ya mas ya? Maaf ya Pak, kalau emang belum tahu, Iya. wajar kan Bapak juga nantinya mau tahu. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.